Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Shishing-ji season 5 versi manhwa part 4 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan rombongan Biksu Tong yang diserang oleh utusan Dewa Kegelapan, membuat mereka kewalahan hingga Bailang pun hampir terbunuh. Akan tetapi tiba-tiba ia ditolong oleh senjata tongkat besi garpu 9 gigi. Siapa lagi kalau bukan Cupat Kai guys. Ia pun benar-benar datang tepat waktu. Semua orang pun tampak kaget ketika kakak kedua akhirnya kembali lagi. Pat Kai pun merasa bersalah. Ia mengatakan kalau sebenarnya ia tak berencana untuk kembali karena merasa tidak berhak untuk kembali. Wah, ada apa ya dengan Cupat Kai? Terlihat mata Cupat Kai tidak seperti biasanya dan ia seperti akan mencurahkan seluruh sisa hidupnya dalam pertarungan ini. Bailang pun langsung menghampiri Cupat Kai dan merasa senang atas kembalinya kakak keduanya. Akan tetapi Pat Kai mengatakan kalau ini percuma saja karena walaupun kembali ia tak bisa melanjutkan perjalanan lagi karena ia akan mati. Cupat Kai merasa kalau ia sudah mencapai akhir usianya sehingga tak ada lagi yang bisa dilakukan. Terlihat mata Cupat Kai tertutup kayak dijahit gitu dan sekarang sudah tak bisa melihat lagi guys. Dan tiba-tiba Cupat Kai pun akan berusaha sekuat tenaga mengalahkan Dewa Kegelapan yang ada di depannya sebelum ia mati. Ia pun langsung menyerang mumi kegelapan di depannya. Akan tetapi sabetan tongkat garpunya masih bisa ditahan dan mumi tersebut meremehkan kekuatan Pat Kai dan memukuli Cupat Kai. Mak pong 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 gitu deh. Dan Cupat Kai pun melompat ke atas. Tampaknya ia tak merasakan sakit sedikit pun dengan pukulan-pukulan tadi. Ia pun memutar tubuhnya dan tiba-tiba Cupat Kai mengumpulkan tenaga ki yang sangat besar. Semua pun merasakan hal yang sama, bahwa tenaga ki Cupat Kai lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Tiba-tiba wujud Cupat Kai yang tembem dan imut berubah menjadi sosok babi yang sangar dan berotot guys. Melihat hal itu, Jinggang Mumi pun takjub. Ia tak menyangka ternyata Cupat Kai bukan siluman rendahan, sehingga ia pun mulai serius dan mengeluarkan jurus andalannya, yaitu tapak bayangan cincin ungu. Seketika gerakan tangannya seolah-olah mempunyai banyak tapak yang akan mengajar Pat Kai. Akan tetapi belum juga ia menyerang, tiba-tiba ia langsung ditinju oleh Pat Kai dengan tinju yang sangat kuat hingga ia terlempar jauh guys. Dan bahkan hanya dengan satu tinju tersebut membuat Jinggang Mumi mengeluarkan darah dari mulutnya. Cupat Kai pun semakin percaya diri dengan kekuatannya. Ia pun lanjut mengeluarkan kekuatan ototnya dan mengatakan bahwa jika Jinggang Mumi tersebut mempunyai kulit tebal dari metal sekalipun, maka akan ia lumat sampai hancur. Wah, ngeri bosku. Dan Pat Kai pun melompat dan siap menerkam Jinggang Mumi dengan pukulan amukan babi terbang dan mak duar. Serangan tersebut masih bisa dihindari dan pukulan Pat Kai mengenai tanah dengan keras. Akan tetapi walaupun begitu, Cupat Kai dengan perkasa mengangkat tanah tersebut bersama dengan Jinggang Mumi, sehingga Jinggang Mumi terlempar bersama dengan tanah tersebut. Dengan lantang Pat Kai mengatakan kalau ia mencari orang untuk melampiaskan amarahnya. Nasib Jinggang tersebut benar-benar buruk. Beralih kepada Bailang, ia saat ini sedang melindungi Xiaoyu dari serangan Satria Tengkorak. Tampak Bailang berusaha menghindari serangan pedang dari makhluk tersebut dan tanpa basa-basi ia pun mengeluarkan jiwa naga dari tubuhnya. Sosok naga api tersebut langsung membakar Satria Tengkorak, dan tak hanya itu, Bailang langsung merilis lagi jurus cakar serigalanya yang langsung menghancurkan makhluk tersebut guys. Tampak Bailang sangat percaya diri karena saat ini ia sudah semakin kuat. Akan tetapi makhluk tengkorak tersebut tiba-tiba menjadi utuh kembali guys. Bailang pun kaget. Akan tetapi tiba-tiba Satria Tengkorak tersebut ditendang dengan keras oleh seseorang, dan tak lain tak bukan itu adalah Biksu Tong. Biksu Tong pun menjelaskan kepada Bailang kalau percuma saja melawan Satria Tengkorak tersebut karena makhluk tersebut dipanggil menggunakan mantra. Maka Biksu Tong pun menyuruh menahan makhluk tersebut agar tidak mendekat kepada Xiaoyu, sedangkan Biksu Tong akan membereskan Pak Gundul yang lagi membaca mantra. Dengan mudah Biksu Tong menghajar Satria Tengkorak yang mendekat kepadanya karena memang tengkorak tersebut tak bisa berpikir, jadi serangannya bisa ditebak dengan mudah. Biksu Tong pun semakin mendekat dengan Pak Gundul dan ia berpikir orang yang memakai mantra biasanya tak ahli dalam pertarungan jarak dekat. Untuk itu strategi terbaik saat ini adalah langsung mendekat kepadanya. Biksu Tong langsung melompat dan bersiap untuk melancarkan serangan. Akan tetapi tak disangka saat ini Biksu Tong sedang masuk dalam jebakan. Ternyata Pak Gundul sudah mengantisipasi akan hal ini. Ia pun langsung menyuruh semua pasukan tengkoraknya untuk memanah, karena memang saat ini Pak Gundul sudah mempersiapkan kekuatan pertahanan terbesar untuk dirinya sendiri. Biksu Tong pun tampak terkaget. Seketika tubuhnya
dihujani oleh anak panah yang menembus tubuhnya. Hal itu tampaknya membuat Pak Gundul puas. Akan tetapi tiba-tiba tubuh Biksu Tong seketika berubah menjadi pasir. Dan ternyata Biksu Tong yang terpanah hanyalah wujud ilusi dari Su Wuching. Dan Biksu Tong sebenarnya sudah berada tepat di samping Pak Gundul. Biksu Tong pun langsung melancarkan pukulan andalannya dan bang 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 bang. Dengan pukulan combo andalan tersebut yang mengenai dengan sangat telak membuat Pak Gundul terlempar dengan berdarah-darah. Tampaknya Pak Gundul benar-benar kalah kali ini guys. Dan tiba-tiba pasukan Satria Tengkorak pun tiba-tiba musnah satu persatu. Di sisi lain tampaknya Cupatkai dapat mengajar Jinggang Mumi dengan mudah. Tanpa ampun Cupatkai meneruskan serangannya dengan tendangan terbang amarah babi, membuat Jinggang Mumi babak belur dan terjerembab ke tanah di samping tempat jatuhnya Pak Gundul. Dan rombongan Biksu Tong pun mendekat kepada mereka dan siap mengajar mereka berdua. Akan tetapi Biksu Tong tampaknya masih mempunyai belas kasih. Ia segera menyuruh mereka untuk pergi dan jangan coba-coba kembali lagi. Akan tetapi tiba-tiba keluar angin yang agak besar dari atas. Tampak daun-daun bambu berterbangan membentuk pusaran dan muncul sosok yang masih belum jelas terlihat. Hanya bayangan hitamnya saja yang masih kelihatan. Dia berkata kalau saatnya sekarang ia akan bersenang-senang. Wah, siapa lagi ini guys? Scene beralih di surga. Tiba-tiba bangunan-bangunan yang rusak berangsur-angsur kembali seperti sedia kala. Dan ternyata itu karena dewa harta surgawi guys. Tampak ia menggerak-gerakkan tangannya sambil matanya terpejam. Seketika burung-burung juga hidup kembali. Reruntuhan-reruntuhan gedung juga bergerak sendiri memperbaiki dan membentuk gedung seperti semula. Pemandangan tersebut sangat menakjubkan. Bahkan tidak hanya gedung saja, flora dan fauna yang berada di surga juga kembali hidup. Akan tetapi Dewa Sasin menyadari kalau penciptaan tersebut mengeluarkan energi yang cukup besar, sehingga hal ini akan membebani Dewa Harta Surgawi. Entah kenapa Dewa Surgawi sangat terobsesi dengan penciptaan, dan jika tidak seperti keinginannya, dia akan mengulanginya sebanyak yang dia mau. Tetua di situ kemudian mengatakan kalau sifat Dewa Harta mirip dengan Sasin, dan Jenderal Timur memuji peran Dewa Sasin yang telah berhasil menyelamatkan alam surga dari pengaruh jiwa-jiwa kegelapan. Dan Jenderal Timur menganggap kalau Dewa Sasin benar-benar pilar surga sesungguhnya. Kebangkitan arwah jahat telah membuat banyak perubahan. Kekuatan surga akan diuji dari berbagai tingkatan, dan ini akan menjadi perang dingin yang panjang. Akan tetapi yang dikhawatirkan Sasin adalah kitab suci, karena pasti jiwa-jiwa kegelapan saat ini sangat bernafsu dengan benda tersebut. Apabila Raja Kuno mendapatkan benda tersebut, maka ia tak akan takut lagi dengan dua dewa kuno lainnya. Wah, ngeri bosku. Dan keseimbangan pasti akan hancur. Orang yang dikirim oleh Dewa Sasin ke jalur iblis juga akan merubah misi mereka. Mereka akan berubah untuk membantu Biksu Tong dan yang lainnya. Dan tiba-tiba pelayan Dewa Sasin pun datang. Ia bertanya tentang buku-buku yang diambil dari reruntuhan istana Taisu mau dikemanakan. Jenderal Timur pun tampaknya agak iri dengan Dewa Sasin karena selalu saja ada wanita cantik di sekitar Dewa Sasin. Dan pelayan tersebut bernama Ziwei. Dan Dewa Sasin pun pamit kepada Jenderal Timur. Dan Jenderal Timur pun saat ini sedang menatap langit. Dalam hatinya berkata kalau saat ini jalur iblis penuh dengan bahaya. Apakah para jiwa-jiwa kegelapan mau mempertaruhkan semuanya untuk masuk ke sana? Dia pun yakin Biksu Tong tak akan kesulitan menghadapi jiwa kegelapan yang kelas biasa-biasa saja. Akan tetapi jika kemudian terlihat sosok yang akan mendekat kepada rombongan Biksu Tong tadi, dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.